Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film Thor Love and Thunder yang dirilis tahun 2022. Kali ini Thor bersama mantan pacarnya yaitu Jane Foster harus bekerja sama melawan seorang penjagal dewa. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, di sebuah planet yang gersang ada seorang bernama Gore dan anaknya bernama Love. Gore berdoa kepada Dewa Rapuh untuk diberi keselamatan. Tapi setelah menunggu sekian lama, doanya tidak terkabul. Anak Gore pun akhirnya tewas karena kelelahan. Gore pun sedih dan terbaring di sebelah makam anaknya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara yang memanggilnya, dan suara tersebut menuju ke sebuah hutan yang rindang dengan air mengalir dan buah yang segar. Gor pun senang dan makan buah tersebut. Gor mengira penderitaan ini akan berakhir dan akan masuk surga karena menyembah Dewa Rapuh. Tapi Dewa Rapuh bilang jika pengabdian Gor dan anaknya selama ini tidak ada pengaruhnya, dan orang yang menyembahnya tidak penting di mata Dewa Rapuh. Hal itu membuat Gor sedih karena anaknya mati sia-sia dan dia memutuskan untuk murtad dan tidak mengakui Rapuh sebagai dewa. Hal itu membuat Rapuh marah dan akan menghabisi Gor. Tapi tiba-tiba sebuah pedang bernama Necrosword menghampiri Gor yang ternyata pedang inilah yang memanggil Gor sebelumnya. Pedang Necrosword ini adalah pedang terkutuk dan bisa membunuh dewa dengan mudah. Kemudian Gor langsung menghabisi Dewa Rapuh dengan mudah dan bersumpah untuk menghabisi semua dewa di seluruh alam ini. Kemudian scene berganti. Kita dapat melihat sekilas perjalanan hidup Thor yang dari kecil sudah ikut dalam peperangan. Kisah putus cinta dengan Jane Foster, kematian saudaranya Loki, kematian sahabat-sahabatnya dan kehancuran planetnya yaitu Asgard. Kemudian, planet yang ditempati oleh Thor sedang diserang alien. Di sana ada Guardian of Galaxy membantu, dan Thor juga masuk ke medan pertempuran. Sang raja senang melihat Thor datang membantu untuk melindungi kuil suci mereka. Tanpa berlama-lama, Thor langsung menghabisi semua alien yang menyerang. Daya rusak kekuatan Thor sangat besar hingga membuat kuil suci yang seharusnya dilindungi oleh Thor malah hancur oleh kekuatannya. Kemudian scene berganti ke Jane Foster. Dia sedang menjalani kemoterapi karena dia mengidap kanker stadium 4. Ilmu sains juga tidak dapat menyembuhkan kankernya. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba Jane mendapat inspirasi mengenai palu Thor, yaitu Mjolnir, yang dimana palu ini bisa memberi kesehatan kepada pemakainya. Jane pun segera menuju ke New Asgard. Sekarang Asgard sudah menjadi tempat wisata. Jin mengikuti tur dan melihat serpian Mjolnir. Tapi tiba-tiba Mjolnir bergerak sendiri, seolah-olah merasakan kehadiran Jin. Kembali ke Thor, setelah berhasil mengalahkan alien, Raja menghadiahkan Thor 2 ekor kambing yang suka teriak-teriak. Setelah memasukkan kambing ke pesawat, mereka semua mendapat banyak panggilan bahaya dari seluruh galaksi, yang kebanyakan karena dewa mereka dibantai. Di sana juga terdapat teman lama Thor bernama Sif yang juga meminta bantuan. Karena banyaknya panggilan bantuan, Thor dan Guardian of Galaxy memutuskan untuk berpencar agar semua bisa tertolong. Tanpa berlama-lama, Thor ditemani Korg dan 2 ekor kambing pergi menuju tempat Sif menggunakan Bifrost. Setelah sampai, Sif terluka dan kehilangan satu tangannya. Sif bilang kalau mereka diserang oleh seseorang yang disebut penjagal dewa, dan Asgard adalah target selanjutnya. Thor pun langsung pergi menuju New Asgard. Di New Asgard, penjagal dewa sudah sampai dan membangkitkan monster bayangan untuk menyerang. Valkyrie pun bertarung dengan monster bayangan dan dibantu oleh Thor. Di saat pertarungan, Thor dikejutkan oleh kekuatan misterius yang ternyata itu adalah Mjolnir. Mjolnir sekarang sudah mempunyai kekuatan baru, yaitu bisa memisahkan bagiannya dan kembali utuh lagi. Pemilik Mjolnir yang baru ternyata adalah Jane Foster, mantan kekasih Thor. Thor pun kaget
dan meminta penjelasan. Belum mendapatkan penjelasan, Thor melihat Gorr dan tujuan Gorr adalah untuk menghabisi Thor karena dia adalah God of Thunder. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Gorr juga berhasil memojokkan Thor dan akan mengambil Stormbreaker. Thor pun mengamuk dan membandingnya. Kemudian Jane dan Valkyrie datang membantu. Dirasa tidak bisa mengalahkan mereka bertiga, Gorr memutuskan untuk melarikan diri dan menculik semua anak di New Asgard dan dibawa ke dimensi lain. Kemudian, kita dilihatkan kenapa Jane bisa menggunakan Mjolnir. Jadi, saat dulu hubungan Thor dengan Jane sangat mesra dan Thor tidak ingin kehilangan Jane. Thor pun meminta Mjolnir untuk senantiasa menjaga Jane. Permintaan itulah yang membuat Jane bisa memegang Mjolnir dan Mjolnir bisa bersatu kembali. Setelah pertempuran, semua orang gelisah karena kehilangan anaknya. Thor mencoba menenangkan semua orang kalau anaknya akan diselamatkan oleh Thor. Kemudian Thor menjelaskan ke Jane jika Gorr mempunyai Necrosword, yaitu pedang yang bisa membunuh dewa, dan pemakainya akan terkena kutukan dan akan mati secara perlahan. Tiba-tiba ada bayangan Astrid atau Axel, anak dari Heimdall. Dia bilang kalau dia tidak bisa menggunakan kekuatannya secara utuh. Tapi Thor mengajarinya dan berhasil. Anak-anak tersebut meminta tolong kepada Thor. Tapi dia tidak bisa apa-apa karena dia hanyalah bayangan. Dan Thor tahu letak anak-anak sekarang, yaitu di tempat dimensi bayangan, yang dimana dimensi ini hanya hitam putih saja karena warna lain takut masuk ke sana. Setelah tahu letak anak-anak, Thor, Jane, Valkyrie, dan Korg tidak mungkin melawan Gorr berempat. Thor memutuskan untuk pergi ke kota Omnipotence, yaitu tempat berkumpulnya dewa terkuat di seluruh jagat raya. Kemudian, Thor dan lainnya pergi menggunakan kapal yang ditarik oleh dua kambing dan ditenagai Bifrost dari Stormbreaker. Sesampainya di Omnipotence, mereka berempat menyamar agar tidak ketahuan jika mereka dari Asgard. Di sana juga terdapat banyak dewa. Kemudian Zeus datang dan menunjukkan kekuatannya dengan senjata miliknya, bernama Thunderbolt. Thor mengidolakan Zeus sejak kecil. Valkyrie merasa Zeus tidak akan membantu mereka, dan Valkyrie berencana mencuri senjatanya. Tapi Thor menahannya. Thor pun segera menghadap Zeus dan meminta para dewa membantu untuk menghentikan Gorr, si penjagal dewa. Tapi Zeus tidak ingin membantu dan malah meledek Thor. Tapi Thor tetap bersikeras untuk meminta bantuan Zeus. Zeus jengkel mengikat tangan Thor dan membuka samarannya. Akhirnya Zeus tahu kalau mereka semua dari Asgard. Thor kemudian mengatakan Zeus pengecut. Thor juga bilang ingin meminjam senjata milik Zeus jika dia tidak ingin membantu. Tapi Zeus tidak meminjamkan senjatanya dan menenangkan Thor kalau Gorr tidak akan mungkin bisa mencapai Eternity karena dia tidak mempunyai kuncinya. Jadi guys, Eternity adalah dewa terkuat di pusat alam dan siapapun yang berhasil pertama kali sampai di Eternity, semua permintaannya akan dikabulkan. Zeus pun akhirnya menahan Thor dan lainnya karena takut Gorr akan mengetahui lokasi Omnipotence. Tapi Thor tidak terima. Akhirnya mereka berempat bertarung melawan penjaga di sana. Semua penjaga tidak sanggup mengalahkan mereka. Melihat hal itu, Zeus pun turun tangan dan melempar senjatanya. Senjata Zeus berhasil mengenai Korg, dan Korg pun hancur. Thor yang melihat Korg hancur mengamuk. Dia menangkap Thunderbolt dan melempar tepat di dada Zeus. Kemudian ternyata Korg tidak tewas dan hanya tersisa wajahnya saja. Mereka bertiga melawan semua penjaga yang tersisa. Kemudian Valkyrie segera mengambil Thunderbolt dan segera pergi dari sana
dengan perahu kambing yang dipanggil oleh Korg. Walaupun tidak mendapatkan bantuan, setidaknya mereka sudah mendapatkan Thunderbolt. Dan Thor tetap pergi ke dimensi bayangan untuk menyelamatkan anak-anak Asgardian. Kemudian di perjalanan Thor dan Jane ngobrol. Thor mengajak Jane untuk menjadi kekasihnya lagi. Belum selesai ngomong, Jane bilang kalau dia kena kanker yang sudah sangat parah. Dan Thor akhirnya sadar kenapa Mjolnir memilih Jane. Hubungan mereka berdua pun kembali menjadi sepasang kekasih. Kemudian Valkyrie bilang kalau mereka sudah sampai di dimensi bayangan. Semua warna hilang karena takut dan menjadi hitam putih. Di sana mereka tidak menemukan anak-anak. Mereka berempat menelusuri tempat itu. Kemudian Jane mengetahui kalau Bifrost adalah kunci menuju Eternity seperti yang dikatakan oleh Zeus. Jane yang tahu kalau ini jebakan segera membuang Stormbreaker. Kemudian Gore sampai di sana. Mereka berempat bertarung melawan Gore. Tapi mereka semua berhasil tertangkap karena di dimensi ini Gore berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Gore meminta Thor untuk memanggil kapaknya, tapi Thor tidak mau. Gore tahu kalau Jin sekarat karena kankernya, dan Mjolnir hanya membuat Jin sehat sementara. Gore terus memaksa Thor untuk memanggil kapaknya. Jika tidak, Gore akan membunuh Jin. Akhirnya, dengan terpaksa Thor memanggil kapaknya dan terlepas dari ikatan. Pertempuran akhirnya terjadi. Thor melawan Gore, sedangkan Jin dan Valkyrie melawan monster bayangan milik Gore. Awalnya mereka bertiga cukup unggul. Valkyrie juga berhasil menusuk Gore dengan Thunderbolt. Tapi di dimensi ini, Gore mendapatkan buff True Damage dan berhasil membalikkan keadaan. Valkyrie pun terkena tusukan dari Thunderbolt. Sedangkan Jin sudah melemah karena kekuatannya dipakai untuk menggunakan Mjolnir. Thor pun marah, tapi dia lebih memilih kabur dari sana karena rekan-rekannya terluka. Thor pun segera kabur menggunakan Bifrost, tapi si Gore segera merebut Stormbreaker dari tangan Thor dan dia berhasil merebutnya. Sesampainya di New Asgard, Jin semakin memburuk, tapi Jin masih ingin membantu Thor menghentikan Gore. Thor melarang karena saat Jin terlalu sering menggunakan Mjolnir, maka Jin akan semakin melemah. Dengan terpaksa, Thor harus pergi ke dimensi bayangan seorang diri, karena Valkyrie masih belum pulih. Thor dengan Thunderbolt-nya segera pergi menuju dimensi bayangan. Di dimensi bayangan, Gore sudah menggunakan Bifrost dari Stormbreaker untuk membuka pintu menuju Eternity. Thor pun sampai dan bertemu anak-anak Asgard. Saat akan melawan Gore, Gore membuat monster bayangan. Thor pun menyuruh anak-anak untuk berani dan segera mengumpulkan benda apapun yang bisa dibuat senjata. Kemudian Thor memberi para anak-anak kekuatannya. Setelah mendapatkan kekuatan, pertempuran pun terjadi. Anak-anak Asgardian melawan monster bayangan, sedangkan Thor melawan Gore. Tapi tanpa senjata utamanya, Thor kewalahan dan Gore berhasil memojokkan Thor. Di saat Thor hampir tewas dengan Necrosword, tiba-tiba Jin datang menaiki kuda Valkyrie dan membantu Thor. Thor terlihat tidak senang akan hal itu. Kemudian mereka berdua segera mengajar Gore. Thor segera mengambil Stormbreaker dengan susah payah agar pintu tidak terbuka. Sedangkan Jin mengamuk melawan Gore. Akhirnya Thor berhasil melepas Stormbreaker. Namun sayang, pintu Eternity sudah terbuka. Thor kemudian langsung melempar kapaknya ke Axel untuk bisa pergi dari sana. Thor melanjutkan pertempurannya dengan Gore dan berhasil mengunci Necrosword. Jin kemudian segera melempar palunya dan membuat Necrosword hancur. Serpihan pedang yang akan bersatu kembali berhasil dihancurkan oleh Jin dengan kekuatan petirnya. Thor khawatir dengan Jin yang semakin melemah dan dia tidak sadar jika Gore sudah masuk ke Eternity. Thor segera menyadarkan Gore untuk tidak melenyapkan semua dewa.
Thor tetap pada tujuannya. Tapi pada akhirnya dia sadar saat melihat Thor memeluk Jane yang sekarat. Dan teringat saat dia memeluk putrinya yang sudah tiada. Akhirnya, Gor sadar dan meminta ke Eternity untuk menghidupkan putrinya kembali. Kemudian, tiba-tiba Love sudah berada di samping Gor yang sudah sekarat. Setelah itu, Jane pun akhirnya tewas karena terlalu sering menggunakan Mjolnir. Gor akhirnya meminta Thor untuk merawat anaknya, dan Gor akhirnya tiada. Setelah kejadian itu, anak-anak Asgard diajari ilmu bela diri, sedangkan Thor sibuk mengurus Love. Love ternyata mempunyai kekuatan seperti dewa dan menembakkan ke wajan milik Thor, karena dia tidak mau disuruh ganti sepatu. Kemudian Thor mengajak Love bertempur melawan alien, dan Thor mengajarkan Love untuk selalu membantu yang lemah. Dan mereka berdua pun dikenal dengan sebutan Love and Thunder. Di mid credit scene terlihat Zeus masih hidup dan sedang diobati. Dia menyuruh Hercules untuk balas dendam kepada Thor. Kemudian di kredit scene yang terakhir terlihat Jane sudah masuk ke Valhalla dan bertemu dengan Heimdall. Itulah guys alur cerita film Thor Love and Thunder. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video baru dari kami. Sekian dan sampai jumpa.